Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat tercinta? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam bimbingannya dan senantiasa dalam petunjuk-petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, masih ingat dengan sosok fenomenal seorang ustadz yang bernama Sugi Nur Harja, atau yang kemudian dikenal atau dipanggil Gus Nur? Nah, kalau Anda masih ingat, pasti sudah terbayang dalam pikirannya siapa sih dia. Tapi kalau Anda lupa, atau bahkan jangan-jangan Anda memang belum kenal sama sekali. Kalau Anda lupa dan belum kenal sama sekali dengan sosok fenomenal yang satu ini, sosok kontroversial, kita lihat video berikut ini. Masih muda NU, taek. Kalau kamu perempuan, kamu lebih cantik mana sama istri-istriku? Kalau kamu laki-laki, kamu lebih ganteng mana sama aku? Kalau kamu ekonomi, kamu lebih kaya mana sama aku? Ayo, buka-bukaan yuk. Jangan-jangan kamu kere, jangan-jangan kamu jangan-jangan kamu penjual nasi goreng, jangan-jangan kamu lurutis, nggak mau apa lutis itu. Tuh kemarin Ansor tuh lapor di Polda Palu, kemarin Ansor ngelaporkan saya gara-gara video yang bela Ustadz Felix. Ayo laporkan. Apa lu jual gue borong tanpa gue tawar? Aku sebelenek ndelok awakmu iku san. Model-model kok raimu iku sebelenek aku. Kalau kamu kiai, kalau kamu ustadz, ayo duet. Argumentasi ayo, kamu ceramah, aku ceramah. Ayo, kayak tadi itu loh. Kamu ceramah di sini, aku ceramah di sini. Banyak mana nanti umat yang datang? Ayo. Bagaimana sahabat-sahabat sekalian setelah menyaksikan video tadi? Pasti Anda sudah ingat dengan sosok Ustadz atau Gus Nur ini. Atau bagi Anda yang memang baru betul-betul mengenalnya, pasti kaget. Kok ada sih Ustadz yang mencaci maki, menghina, menghujat dalam ceramah-ceramahnya? Nah, inilah masalahnya sahabat-sahabat sekalian. Si Sugi Nur ini atau Gus Nur ini selama ini memang dikenal mencaci maki, menghina, menyerang terutama organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Bahkan dia tidak segan-segan menghina, mencaci, menghujat, menyerang pribadi-pribadi para kiai-kiai NU, para tokoh-tokoh NU. Nah, sekarang tiba-tiba si Sugi Nur ini muncul di Kabupaten Situbondo, sebuah kabupaten kecil yang ada di ujung Jawa Timur, yang masyarakatnya notabene adalah mayoritas warga Nahdien atau warga Nahdlatul Ulama. Ia tiba-tiba datang dan menyatakan telah membeli sebidang tanah di bagian kota Situbondo, tepatnya di Dam atau di daerah Dam Goa Nogosromo, Desa Belimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Ia bahkan hadir langsung ke tempat itu, diliput oleh media, kemudian diliput bahkan oleh salah satu akun YouTube. Yang karena berita ini kemudian banyak masyarakat Situbondo yang mengetahui tentang rencana pembangunan pondok pesantren yang katanya pondok pesantren Tahfidz, cabang dari pesantren yang ia bangun sebelumnya di Palu. Kita lihat video selengkapnya berikut ini. Kok bisa ke Besuki, ke Belimbing ini? Takdir Allah, saya hanya hidup melayani cahaya, melayani takdir. Terserah ya. Saya mau bangun pesantren, niat, cari lokasi, muter-muter. Ada apa? Lokasi cocok, harga nggak cocok, harga cocok, lokasi nggak cocok. Nah, begitu ketemu ini, harga cocok, lokasi cocok, masyarakat cocok. Semuanya mendukung. Semua mendukung. Pak Lurah langsung turun tangan ya, Pak Lurah. Alhamdulillah. Iya, minta doa restunya ya untuk teman-teman Besuki, hamba Allah ya, Besuki, Situbondo dan sekitarnya. Kita akan bikin pondok pesantren Tahfidz Quran cabang Palu. Cabang Palu. Kita di Palu sudah ada. Nah, ini cabangnya nanti insya Allah. Ya, semoga membawa banyak kebaikan. Tapi insya Allah pasti ya Gus ya. Insya Allah. Ini udah berapa hari Gus ngomong di sini? Soalnya saya dengar kabar udah dari kemarin di kantor kecamatan. Iya.
nginep di Hotel Utama Raya itu. Waduh, tahu gitu saya bisa berapa dulu. Insyaallah, Mengganggu ceritanya tapi. Barakallah ya. Baliknya kapan ini, Gus? Ini sekarang langsung balik. Terima kasih, Gus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, video yang langsung viral ini sontak saja bikin kaget semua kalangan. Mulai dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh NU, bahkan para kiai langsung melakukan reaksi keras terhadap rencana pembangunan tahfidzul Quran yang akan diasuh oleh Ustadz Sugi Nur ini. Oleh karena itu mereka melakukan aksi bagaimana caranya supaya pondok pesantren yang rencananya akan dibangun di wilayah barat Situbondo ini tidak jadi dibangun. Nah, bahkan pemilik tanah, fasilitator menyatakan akan menggagalkan rencana pembangunan ini dan menggagalkan jual beli tanah yang sudah dilakukan sebelumnya. Ikuti liputannya berikut ini. Saya akan menyampaikan kepada Gus Nur bahwa pendirian pondok mau saya gagalkan demi keamanan Situbondo. Sip. Demi keutuhan NU Ansor biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sip. Saya yang bertanggung jawab kepada Gus Nur. Paham? Ya. Lokasi ini saya jadikan tempat wisata. Bagus. Akan saya kembangkan Desa Belimbing dengan nuansa wisatanya. Itu. Dan saya minta kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka NU, Ansor, aparat setempat, baik dari kepolisian, TNI, Bapak Camat, Kepala Desa, serta tokoh-tokoh, saya minta jangan terjadi sesuatu. Saya yang bertanggung jawab. Hubungi saya, jangan menciptakan opini. Saya menjadi korban dalam hal ini. Kenal dengan Gus Nur malam Rabu, 3 hari. Sekarang malam Rabu. Tanggal itu. Tanggal 22. Jam 9 lewat di Utama Raya, jam 9 malam. Perkenalan saya dengan Gus Nur. Awal perjalanan sebelumnya saya tidak tahu. Gus Nur tahu-tahu sudah punya tanah di sini. Itu bukan dari saya yang mengeksekusi, yang menjadi mediator bukan saya. Saya cuma partner pekerjaan untuk meratakan tanah. Tidak ada kaitan dengan pendirian pondok, tidak ada. Dalam hal ini, karena terjadi seperti ini, saya yang bertanggung jawab kepada Gus Nur agar Situbondo aman, kondusif, nyaman suasana. Itu saya menjaga agar supaya masyarakat tidak resah. Hari ini saya minta kepada masyarakat, dengan bismillah saya akan menurunkan banner. Saya minta korek ada langsung. Ya, saya minta alat untuk raja bon. Ya. Bangku. Tunjukkan, ya. Banner saya turunkan demi kenyamanan masyarakat Situbondo, demi keamanan Situbondo, agar masyarakat tidak resah. Ini penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subhan ingin mengklarifikasi terkait dengan apa yang lagi
jadi pembahasan di grup ini dan grup-grup sebelah, bahwasanya saya itu merupakan korban juga dari ini semua. Kenapa? Karena awal yang mempertemukan saya dengan Sugi itu adalah teman saya, alumni pondok juga di Situbondo, dan beliau asli orang NU. Dan saya juga pribadi tidak tahu siapa itu Sugi gitu. Ngakunya sama saya itu dijelaskan sama saudara Dodi Harmudi, pemilik Depot Sahara di Besuki. Sekarang beliaunya menjadi pengasuh di pondok pesantren baratnya Utama Raya, yaitu menggantikan almarhum Ustadz Ridwan, yang sedianya itu maksud dan tujuannya silaturahim ke rumah itu akan membeli tanah milik saya di Dam Gua, dan sama saya itu dan serta keluarga tidak dibolehkan dengan alasan apapun. Awal Dodi itu menjelaskan bahwa tanah itu nantinya peruntukannya untuk didirikan pondok pesantren, yaitu tahfidzul Quran. Dodi menjelaskan seperti itu. Karena menjelaskan seperti itu, jadinya saya juga bilang sama orang tua kalau ingin didirikan pondok pesantren, tapi sama orang tua tidak diizinkan. Ternyata selang beberapa lama ada yang menawarkan di timur Jadam Gua, yaitu tepatnya masuk di desa Blimbing, dan saya hubungi Dodi. Itu saja setahu saya. Saya tidak tahu siapa itu Sugi gitu. Awalnya seperti itu. Kalau saya tahu siapa Sugi, jadi saya tidak menghubungi Dodi lagi gitu. Jadi ini kesalahan saya mungkin karena ketidaktahuan. Terima kasih, ini hanya penjelasan saya. Dan semenjak saya mengetahui siapa Sugi, saya sudah putus hubungan dengan Sugi dan Dodi, karena Dodi saya bilang sampai itu sudah mengibuli saya, dan sampean itu sudah saya anggap sebagai kakak senior di pondok, tapi nyatanya sampai itu mengecoh saya. Dan seandainya saya disuruh memilih untuk meluas baju Ansor, saya lebih baik memilih melepaskan kulit saya dan nyawa saya daripada meluas baju Ansor. Saya bilang seperti itu sama Dodi, penghubung saya dengan Sugi Nur itu. Itu hanya sedikit informasi dan penjelasan saya kepada sahabat-sahabat Ansor dan Ranting. Terima kasih.